Perpustakaan yang ideal seperti apa? Perusahaan ideal ya perusahaan yang sekolah tadi sama kampus. Perpustakaan Tadi kan perpustakaan sekolah, umum ya? Pak, adalah perpustakaan yang Sahabat Gulago, sekarang saya berada di Hotel Fasa, hotel yang mewah di kota Surabaya bersama Pak Teuku Samsul Bahri, Ketua Umum IPI, Ikatan Perpustakaan Indonesia 2018-2022. Pak, kongresnya luar biasa. Ini yang ke-15 ya? yang ke-15. 15. Bapak dulu mulai bergabung di periode keberapa, Pak? Saya mulai bergabung di Ikatan Perpustakaan Indonesia ini sudah lama, sejak tahun 80-an. 80-an ya? Iya. Ya. Memang waktu itu saya banyak organisasinya kan sebelum digabung ya? Oh, itu jauh sebelumnya lagi itu. Ya. Jadi justru sebelum tahun 73. Iya. Itu banyak organisasi-organisasi yang lain, ada tersendiri, ada organisasi dokumentasi dan sebagainya ya. Tapi memang setelah tahun 73 itu semacam terjadi penggabungan ya, atau penggabungan menjadi pengurus besar Ikatan Perpustakaan Indonesia. Bapak masih imut-imut waktu itu ya? Oh iya, berapa itu? Saya masih imut-imut. Saya masuk di perpustakaan pada tahun 1975. 75. Ya, waktu itu saya masuk dengan basis SLTA. SLTA? Iya, saya tamatan STM. Ya, waktu itu memang dari Aceh mengembara ke Jakarta? Iya, dari Aceh saya... Nah, ngomong-ngomong bisa ke pustakawan, itu memang Bapak gemar baca buku di Aceh? Ya, memang membaca itu saya senang sekali. Kenapa? Tapi sayangnya kan ya mungkin beda-beda tempat. Ya. Di sekolah tempat saya membaca itu tidak ada perpustakaannya waktu itu. Di tahun awal tahun 70-an saya mulai suka membaca. Memang di sekolah saya itu tidak sekolah ada. Sekolah itu Aceh maksudnya? Ya, di Aceh ya. Okay. Jadi ya begitulah. Akhirnya ketika saya melamar pekerjaan tahun 75 dan diterima dipanggil di perpustakaan nasional ya. juga? Dulu namanya masih masih Kemdikbud, di bawah Kemdikbud kan? Namanya Lembaga Perpustakaan. Iya. Wah, itu luar biasa ya, Pak. Pendidikan dan Kebudayaan. Bangga, Pak. Bangga. Kantornya itu kan di Jalan Merdeka Selatan 11 yang sekarang sudah berdiri sebuah gedung megah yang ber-26 lantai yang menjadi pusat nasional. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak jadi Ketua IPI periode 2018 sampai sekarang, itu program Bapak ada yang belum dilaksanakan atau belum puas? Iya. Jadi saya di periode 2014. 2014? Nah, dari 2012 ini menuju ke 2015 ini karena mau kongres. Ya, memang tujuan utama organisasi profesi Ikatan Perpustakaan Indonesia ini adalah kami ingin meningkatkan kompetensi anggota. Jadi kompetensi anggota itu kan memang dituntut karena ini kan profesi ya, profesi ya. Apalagi kalau kita menyimak definisi perpustakaan itu adalah organisasi profesi yang anggotanya itu memang harus punya kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kita ketahui anggota IPI kita ini yang ada di Indonesia kan tidak semua, termasuk saya, tidak semua berasal dari pendidikan ilmu perpustakaan. Jadi ada peraturan-peraturan pemerintah yang Bapak otodidak berarti ya? Iya, jadi kita pengalaman tadi ya? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Jadi pertanyaannya, saya kembali ke pertanyaan, apa yang saya kerjakan? Saya masih banyak membantu senior-senior menyiapkan kongres, menyiapkan rapat kerja gitu, tapi sambil saya belajar terus dan saya baca apa sih yang diinginkan dari organisasi profesi ini ya, seperti yang kita bahas tadi adalah kita tujuan utamanya meningkatkan kompetensi. Nah, jadi makanya di dalam program kerja utama kita di periode 2014 ini ya menuju ke 2015 ini memang kita masih tren kepada peningkatan kompetensi. Kenapa? Ikatan Perpustakaan Indonesia sebagai organisasi yang bermitra kerja mendukung program pemerintah, tidak boleh tidak. Kita umpamanya ketika pemerintah mengatakan bahwa ini sudah terjadi transformasi, ada perubahan. Jadi transformasi atau perubahan itu adalah kita mulai memperhatikan perkembangan IT, perkembangan teknologi. Mau tidak mau itu ya? Ya mau tidak mau, daripada nanti teman-teman kita tidak
tidak melakukan layanan dengan baik sehingga orang lebih senang membaca buku melalui handphone pokoknya, atau menggunakan IT, sehingga nanti kita khawatirkan perpustakaan kita itu tidak ada yang kunjungi. Iya, iya. Ya. Nah, dari Sabang sampai Merauke, Ya. kira-kira kualitas pustakawannya, mohon maaf, yang mana yang Bapak harus jadi semacam panutan? Ya pastilah kalau di mana ada. Jangan dibandingkan dengan Jakarta lah, Tidak. di luar Jakarta. Tapi pertama kan memang tidak bisa kita pungkiri. Di Ya. kota-kota besar itu yang memang perguruan tinggi ilmu perpustakaannya sudah ada dan berkembang, pasti saya kira akan menghasilkan tenaga-tenaga pengajarnya yang baik gitu ya. Nah, kalau kita mau jadi panutan, sebenarnya ya di dalam layanan perpustakaan itu keikhlasan lah, keikhlasan melayani ya, melayani pembaca itu dengan hati ya istilah orang itu ya. Artinya lihatlah kepada pemustaka itu. Ketika dia datang ke perpustakaan, pasti harus kita yakini ada nggak bukunya, Pak? Ada nggak bukunya yang harus dibaca oleh mereka? Yang pertama. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa dia memahami apa yang dia baca. Ya, jadi pustakawan panutan tuh ya? Iya, jadi maksudnya kalau umpamanya pustakawan mau seperti itu, saya kira ini yang kita harapkan. Dan tidak sampai di situ. Yang ketiga, pustakawan yang sekarang yang saya bilang kata harus bertransformasi. Ya, transformasi dia itu harus yakin pembaca tadi memahami, Pak. Memahami yang dibaca. Yang bisa berakibat kepada lahirnya gagasan baru. Kalau sudah lahir sedikit lagi, kalau sudah lahir sama itu, menulis dia, Pak. Menulis dia. Sekarang tagline Perpustakaan Nasional kan transformasi mendukung ekosistem literasi digital masyarakat. Ya. Bapak mendorong pustakawan untuk bertransformasi juga ke sana? Betul. Misalnya Ya. ada kabintek-bintek itu tentang konten kreator, udah ada belum Pak program itu? Konten kreatornya memang belum banyak kita Belum banyak, lakukan ya. Tapi ada 1-2 kali di era pandemi kemarin kita lakukan. Saya lupa namanya. Ada. Karena gini, kalau kita tidak buka hati atau umpamanya merubah sistem layanan kita untuk mengantarkan buku kepada pembacanya, yang saya katakan tadi, ini bagaimana dengan perpustakaan kita tutup nanti, itu khawatirkan kan. Jadi di masa pandemi pun kita melakukan bintek-bintek, kita melakukan pelatihan-pelatihan, tapi tidak bisa kita sendiri. Bekerja sama dengan Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI, bekerja sama dengan jurusan-jurusan ilmu perpustakaan yang ada di perguruan tinggi. Itu sudah kita lakukan, Pak. Nah, kalau ideal, Bapak punya perpustakaan ideal nggak di era sekarang ini? Kira-kira yang seperti apa? Ya, perpustakaan yang memang ya perpustakaan yang bisa dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Oh, gitu. Ya, umpamanya di perpustakaan itu ada anak-anaknya, tapi ini memang jatuh kepada jenis perpustakaan umum. Mulai dari anak-anak sampai kepada katakan kaum intelektual yang berdasi ya. Mereka memang setiap saat perlu membutuhkan informasi yang untuk kepentingan bisnis apa untuk kepentingan usaha. Nah, itu ideal saya, Pak. Ideal ya? Modern, kenapa tidak ya? Modern, sejuk, mudah dijangkau. Iya, Bapak merekomendasikan perpustakaan harus di tengah kota ya, Pak? Enggak? Ya pastilah, Pak. Iya ya. Tapi yang utama tidak hanya tengah kota, dekat dengan pemukiman masyarakat. Itu maksudnya supaya kita tidak terkalahkan dengan sarana handphone umpamanya. Kalau dekat dengan pemukiman masyarakat, itu perlu biaya tinggi, Pak. Tidak perlu biaya yang mahal untuk datang ke perpustakaan. Kalau perpustakaan kampus atau sekolah selama ini sudah baik belum? Kenapa? Perpustakaan sekolah dan kampus sudah banyak, cukup? Pak, yang baik, bagus, Pak. Bagus ya? Ya, banyak yang baik. Dan yang seperti apa yang ideal? Ya. Kenapa? Perpustakaan yang ideal seperti apa? Perusahaan ideal ya perusahaan yang memang sekolah tadi sama kampus. Perpustakaan sekolah umum ya adalah perpustakaan yang karena tempatnya kadang-kadang di pojok tuh, Pak. Yang bisa mendukung proses belajar mengajar. Oke. Pak, pesan untuk para pustakawan seluruh Indonesia. Ya, saya berpesan bahwa kita jangan pernah berhenti untuk menambah pengetahuan dan wawasan karena memang ilmu itu juga berkembang. Kemudian tata cara layanan juga membutuhkan suatu metode yang cepat dan tepat. Oke, saya Golagong bersama Pak Teuku Samsul Bahri, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia 2018-2022 ya Pak. Ya. Salam literasi. Gimana pustakawan ininya? Kali ini salam literasi.
Sama ya? Sama. Yo, Golagong Duta Baca. Halo, Golagong Duta Baca. Samsul, Ketua UD.